Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah Masohi, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pada tahun 1953, 70 tahun yang lalu kurang 1 tahun, 69 Pak Ustaz, sama. Maka datanglah Mr. John, Gubernur Maluku, menjumpai Presiden Insinyur Soekarno, membawa beberapa tokoh untuk menetapkan ibu kota Maluku Tengah. Prosesnya berlanjut beberapa tahun sampai pada tanggal 3 November 1957. Lalu kemudian Presiden Soekarno bertanya, bekerja sama-sama bekerja, bergotong royong, apa bahasa Maluku Tengahnya? Lalu tokoh-tokoh itu mengatakan, bekerja sama-sama bekerja, bergotong royong, bahasa Maluku Tengahnya adalah Masohi. Kami semua kan sudah tahu cerita ini Pak Ustadz. Betul. Saya mengungkap ini bukan untuk orang Masohi. Tausiah saya ditonton oleh orang dari dunia sampai akhirat. Masya Allah. Dari Sabang sampai Merauke, sampai ke seluruh dunia. Saudara kita yang ada di Amerika, yang di Eropa menonton tausiah ini. Walaupun saya tidak bisa masuk Singapura, tapi ceramah saya kan masuk ke handphone mereka. Mereka mesti tahu bahwa di wilayah timur Indonesia ada manusia-manusia yang menyebut nama kotanya, mengambil sejarah kebersamaan. Maka terwujudlah acara malam ini, bisa terwujud sedemikian rupa. Ini karena Masohi, karena kita bekerja sama. Allahu Akbar. Kalau kita dipuji sama, orang Masohi bergotong royong. Orang Masohi tidak melihat siapa yang paling tinggi jabatannya, siapa yang paling kaya banyak hartanya. Mereka datang bersama-sama karena mereka melihat diri mereka hanyalah sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita dipuji ungkapan, katakan yang paling indah, Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Kalau kau dikatakan suci, katakan Allah yang Maha Suci. Subhanallah. Kalau dikatakan ini karena kehendakmu, katakan kehendak Allah. Masya Allah. Kalau dikatakan ini karena berkahmu, katakan karena berkah Allah. Tabarakallah. Malam ini semua terwujud karena kemuliaan Allah dan karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Anaknya lucu ya, alhamdulillah. Begitu yang tepat. Ini ketika ditanya anaknya lucu ya, siapa dulu mamanya? Ini bukan orang Masohi. Ini orang mana? Nggak tahu tak dari mana. Orang Masohi semuanya rendah hati. Mereka merasa diri mereka adalah hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba kuasa, bukan hamba jabatan. Mereka hanyalah hamba Allah. Betul? Yang membaca Al-Quran hamba Allah, Ustadz Abdul Aziz. Yang membaca Maulid hamba Allah, Ustadz Abdul Rahman. Orang Masohi yang berada di Yaman Hadramaut belajar hamba Allah, Ustadz Abdul Rahim. Yang tausiah hamba Allah, Abdul Somad. Semua hamba Allah bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja, bergotong royong. Siapa yang paling berat tugasnya di antara kita ini semua? Mereka yang memasang lampu sampai ke atas tiang listrik. Itu yang paling berat tugasnya. Bayangkan kalau jatuh patah, tidak jatuh korslet mati, tapi mereka tidak ada duduk di atasnya.
dan tidak memberikan kata sambutan. Tidak ada dalam sambutan kata-kata di protokol tertulis berikut ini. Mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari pemasang lampu. Tapi saya yakin dan percaya mereka tersenyum dan mereka orang yang paling ikhlas. Abdul Somad mungkin pahala ceramahnya sudah diambil oleh subscriber, viewer, dan follower. Ria, angkuh, sombong, merasa hebat. Tapi mereka saudara-saudaraku yang bekerja sama tidak tampil ke depan. Siapa yang memasang uang-uang 2000 itu? Telur ayam, bendera kecintaan mereka kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permen-permen lambang tapak kaki. Disinilah tapak kaki yang dihisap-hisap. Saudara yang dimuliakan Allah, apa ini? Ini semua untuk mengingatkan anak-anak kecil. Mereka punya kenangan, punya sejarah. Kami di Masohi disediakan permen, kami di Masohi disediakan telur ayam sudah direbus. Kami di Masohi ada pisang. Begini kami diingatkan oleh kakak kami, abang kami, ayah kami, ibu kami, kakek kami, nenek kami, bahwa hari ini kami berbahagia karena kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita hormati Forkompinda Kabupaten Maluku Tengah. Betul? Pimpinan Ormas, Bapak Ketua beserta seluruh anggota DPRD yang berhadir, pimpinan TNI Polri, Bapak Danpom, Bapak Dandim, di tengah kesibukan hadir bersama kita. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Dinas, Kepala Kantor, ada kepala, tak ada kepala. Semua yang hadir ini, para habaib, al-ulama al-ajillah, Ustaz Fathuddin, Sayyidi al-Habib, Rifki al-Hamid, yang besar tak dihimbau gelar, yang punya nama tak dapat disebutkan karena kalau disebutkan sampai azan subuh baru selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nanti kalau yang saya sebut cuman yang ada jabatan aja, oh aku kenapa tidak disebut? Dengan disebutkannya tadi semua sudah terwakili. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mengajarkan masohi? Nampaknya jamaah udah mulai tidur ini. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mengajarkan masohi? Ada mengajarkan gotong royong? Ada mengajarkan kerjasama? Mana buktinya? Ketika terjadi renovasi Ka'bah karena ada suatu yang terjadi di Makkah, maka pembangunan Ka'bah diadakan renovasi. Akhirnya orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy bertengkar, siapa yang paling layak meletakkan Hajar Aswad. Kata satu kabilah, kami yang paling layak. Kata satu suku, kami yang paling terhormat, maka kami yang meletakkan Hajar Aswad. Ini Ustaz marah atau gimana? Ini suara karena sudah masuk buras.
Siapa yang paling layak meletakkan Hajar Aswad? Maka mereka berkata, daripada kita kelahi perang gara-gara meletakkan Hajar Aswad, kalau begitu kita lihat besok pagi siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, maka dialah yang kita minta untuk meletakkan Hajar Aswad di sudut Ka'bah. Besok pagi dilihat siapa yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Kalau di TV ada iklannya, di Masohi tanpa iklan. Keesokan paginya apa yang terjadi? Orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram yang mendekat ke Ka'bah adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dimintalah dia meletakkan Hajar Aswad. Engkau yang kami tunggu-tunggu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, letakkan Hajar Aswad ini di sudut Ka'bah. Lihat bagaimana bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi meminta kain. Mana kain? Lalu dibentanglah kain. Dibentanglah kain, lalu seluruh kepala-kepala suku diminta untuk memegang sudut-sudut kain, pojok-pojok kain. Hajar Aswad diletakkan di tengah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan Hajar Aswad di pojok Ka'bah. Simbol gotong royong, bekerja sama tanpa harus menaikkan yang satu menginjak ke bawah. Kita tidak diajarkan belah bambu. Tahu cara belah bambu? Belah durian aja yang tahu semuanya. Belah bambu diinjak satu, dinaikkan ke atas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang prinsip masohi, gotong royong, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Silakan kalian orang-orang terhormat, orang-orang mulia, pegang ujung-ujung sudut kain, tepi kain. Maka seakan-akan kebersamaan ini yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba seandainya yang masuk ke Masjidil Haram pagi itu Abdul Somad, lalu kepala-kepala suku sudah bergotong royong lelah meminta supaya Abdul Somad tolong letakkan ini Hajar Aswad. Mana? Saya yang meletakkan ya. Saya yang membangun, saya yang bekerja keras, saya yang berwakaf, saya yang berinfak, saya yang meletakkan. Tidak memandang tetes peluk keringat orang lain. Betul? Loh, kok betul? Saya selalu diminta begitu. Yang bangun masjid bukan saya, yang bebaskan tanah bukan Abdul Somad, yang membeli semen bukan Abdul Somad, yang ngecor bukan Abdul Somad, yang gotong royong bukan Abdul Somad. Begitu penandatanganan berikut ini. Mari kita saksikan penandatanganan prasasti masjid. Makanya saya kalau harus diminta, saya malu dengan Rasulullah SAW. Makanya selalu saya katakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berhadir pada penandatanganan prasasti ini, sesungguhnya yang meresmikan masjid ini adalah kita semua. Tapi karena nggak muat tanda tangannya, karena terlalu banyak, saya mewakili. Allahu Akbar. Besarkan Allah supaya kau merasa kecil di dunia. Agungkan Allah dalam pikiranmu supaya pikiranmu tidak memikirkan dunia. Besarkan Allah dalam hatimu supaya dunia tidak mengalahkan jiwamu. Kepala kita ini kecil, Pak. Sekecil apa kepala? Ya sebesar ini. Nomor 9. Badan kecil, kepala besar. Dunia sebesar ini mau dimasukkan semuanya, dunia sebesar kepala, pecah pembuluh darah. Maka kalau mau dunia ini terasa kecil, besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa acara di Masohi tadi malam begitu megah, mewah, sampai nggak tahu di mana ujungnya, gelap. Pandang ke kanan penuh, lihat ke kiri penuh, ke depan apalagi ke belakang nggak kelihatan. Panitia tidak berkata gara-gara kami ketua panitia, Ustaz Fatudin tidak berkata gara-gara saya yang nelpon Habib Rifki. Habib Rifki tidak berkata sayalah yang mengatur kedatangan Abdul Somad di Maluku. Semua mereka berkata
Lihat ucapan Habib Rifki tadi. Apa kata Habib Rifki? Ini Ustadz Abdul Somad datang ke Masohi karena Ustadz Fathuddin yang menelpon. Beliau membesarkan yang kecil, bukan mengecilkan yang. Beliau kembali. Beliau membesarkan hati masyarakat Masohi. Beliau katakan ke depan anak-anak Masohi yang sekarang diwakili oleh Ananda Abdurrahim Khalid. Beliau sedang berada di Yaman, Tarim Hadramaut. Doakan juga supaya anak Ustaz Abdul Somad bisa ke Tarim. Saya ingin anak saya pulang nanti dari Tarim pakai sorban, pakai jubah seperti Habib Rifki. Bukan seperti bapaknya pakai peci dan pakai sarung, pakai celana. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana buktinya Nabi Muhammad mengajarkan Masohi? Ketika peristiwa hijrah dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah, nampak jelas Masohi kerjasama, gotong royong, sama-sama bekerja. Ada yang kerjanya paling ringan, hanya tidur di tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Siapakah dia? Itulah dia kakek, datuk, buyut, moyang Habib Rifki Al-Hamid. Dia adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali tugasnya paling ringan. Ali, aku akan hijrah nanti malam dan engkau tugasmu tidur di tempat tidurku. Bapak mau? Insya Allah paling ringan. Tapi nanti malam akan ada kepala-kepala suku anak-anak muda utusan kafir Quraisy yang akan mencincang dengan pedang yang panjang. Yang satu malam mereka akan datang membawa pedang yang panjang. Mereka akan satu kali tebasan, maka matilah menurut pikiran mereka. Tapi begitu mereka membuka selimut, satu orang memberikan saran, kita buka dulu, jangan akan main cincang saja, nanti kepala siapa ini? Begitu dilihat, Sayyidina Ali, mana Muhammad? Aina Muhammad? Kalau bahasa kampung kami, where is Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, aku tidak tahu dia pergi kemana. Bagi-bagi tugas, gotong royong, yang menggantikan tidur di tempat tidur Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang menemani ke atas Jabal Sur Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq selama 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin bertolak menuju Yathrib Al-Madinah Al-Munawwarah. Makanan mesti diantar. Siapa yang mengantarkan makanan? Perempuan bernama Asma, pakai alif. Asma, kalau nggak pakai alif sesak napas. Ada seorang laki-laki yang pura-pura mengembala kambing di bawah untuk mengintai, mengantisipasi jangan-jangan kafir Quraisy musyrik akan naik membunuh Nabi. Laki-laki yang pura-pura menggembala kambing di bawah namanya Amir bin Fuhairah. Ada yang mengantar berita ke atas, hiruk pikuk di Makkah. Mereka sedang mencari mana Muhammad, kemana dia, dengan siapa dia, larinya kemana. Dia yang membawa berita adalah Abdullah. Ada pula yang menunjuk jalan, karena kalau lewat jalan biasa akan ditangkap oleh musuh. Mesti melalui jalan yang luar biasa, seperti perjalanan kami ke Masohi, jalan yang luar biasa. Besok pun pulang kabarnya begitu lagi. Siapa yang menunjukkan jalan yang luar biasa? Namanya Ibnu Uraiqid. Ada yang bertugas menunjuk jalan, ada yang membawa berita, ada yang bawa makan, ada yang menemani di atas, ada yang menggantikan di tempat tidur. Ini namanya Masohi. Inilah ajaran Islam. Inilah yang membuat kita bisa bersama pada kesempatan kali ini. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Bekerja samalah kamu dalam menolong agama Allah jami'an, berjamaah. Wala tafarraqu,
jangan berpecah belah. Itu yang dilakukan orang dulu. Tapi orang sekarang di masjid gak ada lagi kerjasama. Dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Itu di tempat lain. Di Masohi alhamdulillah. Kalau nggak percaya tanya Pak Imam. Di Masohi sholat berjamaah. Kenapa dibuat acaranya? Baru saya sadar, rupanya kita sedang di jalan raya. Yang listrik ini. Saya mau nanya tadi sama Ustadz Batudin, segan. Masa profesor nanya? Saya Ustadz Somad angkuh sombong, enggak mau ngasih tahu aja ini bukan Ustadz kaleng-kaleng. Saya sadar bahwa kita sedang berada di jalan raya, padahal ada Masjid Al-Muhajirin. Kenapa kita tidak di dalam masjid saja? Kalau dibuat dalam masjid, ini banyak yang akan unjuk rasa di luar. Abdul Somad, mana wajahnya? Jamaah ini sudah sering mendengarkan tausiah Ustaz Abdul Somad. Inilah orang yang menghabiskan paket kami 2 giga. Kami mau ngeliat wajahnya langsung gimana. Ternyata wajahnya putih karena lampunya terang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan masohi ketika pada perang Badar tahun kedua Hijrah? Ingat, adik-adik, anak-anakku sekalian, dari awal tausiah saya tadi sampai nanti akhir 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml itu kalian catat, kalian ingat, karena akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Pertanyaannya, coba sebutkan bukti-bukti bahwa Nabi Muhammad mengajarkan masohi. Bagi yang tidak ingat, jangan putus asa, jangan ragu, tinggal putar ulang ceramah Ustaz Abdul Somad di Masohi, hanya di channel Ustaz Abdul Somad. Belum tahu tangan, jangan dulu. Bagi yang tidak ingat, bagi yang lupa, apa bukti Nabi Muhammad gotong royong kerjasama Masohi? Tinggal cari ceramah Ustaz Abdul Somad di Masohi, hanya di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ceramah Ustaz Abdul Somad itu banyak sekali di YouTube. Gimana kami mau ingat bahwa ceramah itu di Masohi? Mudah aja. Di mana ceramah itu yang ada bunga-bunganya banyak sekali. Yang bunganya itu memang betul-betul bunganya bunga uang. Yakinlah bahwa itu sedang di Masohi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, apakah turun wahyu untuk menentukan di mana kita berkemah?" Kata Nabi, tidak ada wahyu. Tidak ada malaikat Jibril membawa pesan dari Allah, kita berkemah di mana? Tidak ada. Boleh saya kasih pendapat? Boleh. Kalau gitu kita berkemah di tempat air minum. Karena kalau kita kemah di tempat air minum, kita sudah menang 1-0 dari orang musyrik. Kenapa? Karena minum air sudah kita kuasai. Kerjasama. Nabi tidak sombong, aku mengatakan, "Ya Rasulullah, ada wahyu turun menetapkan di mana kita berkemah. Jangan tanya-tanya, banyak tanya masuk neraka." Nabi mengatakan, "Kalau gitu ya Rasulullah, kita berkemah di sini." Oke. Sahabat Nabi ada yang bertugas membawa bendera, karena kalau sampai bendera jatuh berarti kita kalah. Ada sahabat Nabi yang bertugas membacakan syair, namanya Hasan bin Sabit. "Wahai Hasan, bacakan syair-syair membangkitkan semangat." Mereka bekerja sama. Ada yang membawa pedang, ada yang memanah. Apa kata Nabi doanya? "Allahumma saddid sahmahu," tepatkan anak panahnya. Padahal kalau Nabi mau, tidak perlu pemanah, tidak perlu pakai tombak, tidak perlu pakai bendera. Cukup dia berdoa, "Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Allah tolong segera selesai, tamat riwayat. Tapi Nabi mau mengajarkan kepada kita tentang masohi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Bukti Nabi mengajarkan masohi: pertama, meletakkan Hajar Aswad; yang kedua, perjalanan hijrah; yang ketiga, perang Uhud; yang keempat, ketika terjadi perang Parit, bahasa Arabnya Khandaq. Jadi nanti adik-adik kalau kebetulan jatuh, kamu jatuh di mana? Di Khandaq. Maksudnya di Parit. Bagaimana kalau kita gali Parit ya Rasulullah? Ini strategi perang dari Persia. Karena kalau sampai orang Makkah menyerang kota Madinah, onta, kuda melompat. Kita gali parit yang lebar, dalam, sehingga tidak ada yang bisa lewat. Apakah Nabi ketika itu tinggal pegang pinggang lalu nunjuk orang, gali? Nabi masuk ke dalam, dia tarik jubahnya ke atas. Nabi itu memakai sirwal, celana menutup sampai lutut, dan nampak perutnya basah karena keringat dan lumpur mengenai perutnya. Begitu detailnya sahabat meriwayatkan bahwa perut Nabi terkena panas, berkeringat, lalu ada air keringat mengenai lumpur di perutnya. Nabi ikut bergotong royong, bekerja sama. Jadi kalau ada hari ini orang berkata pas gotong royong masjid dia petatang petenteng, ambil sana, bawa sana, tidak ikut. Ini Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut melakukan masuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai suatu hadis Nabi berkata, ketika sedang musafir perjalanan panjang, sampai di tengah jalan, bagaimana ya Rasulullah? Kita makan apa? Lalu apa kata sahabat? Aku yang akan berburu binatang buruan. Kata sahabat satu lagi, aku yang akan mengulitinya. Kata sahabat satu lagi, aku yang akan memasaknya. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku yang akan mencari kayu bakarnya. Kalau Abdul Somad tinggal tunjuk, tim Abdul Somad, kamu berburu, kamu masak, kamu nyuci, kamu nyari kayu, kamu bakar. Aku yang akan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yami. Kau katakan kau pengikut Nabi, kau katakan kau cinta Nabi, tapi tidak ada masohi dalam dirimu. Dan alhamdulillah semua orang masohi ini memang dia bermasohi, bergotong royong. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi. Siap bergotong royong, siap bekerja sama, siap masohi. Shallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membangun pesantren Ar-Rahmah yang lokasinya sudah ada tanahnya, tapi tidak bisa sendiri. Habib Rifki tidak mau masuk surga sendirian, maka dibuatlah penggalangan tadi. Acaranya pakai, sebetulnya itu akadnya wakaf, tapi kemudian wakafnya berhadiah, disebut protokol dengan lelang. Mari kita sambut bapak-bapak untuk naik ke atas. Penyerahan jaket oleh Ustadz Abdul Somad, penyerahan baju kaos. Kenapa ketika yang naik ibu-ibu Ustadz minggir ke samping? Mohon maaf ibu, jangan tersinggung. Kalau saya foto dengan ibu-ibu, nanti ada orang yang nakal di internet itu, dia crop, disangka orang saya buka cabang di Masohi. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan.
Loh, kalau Ustaz Abdul Somad Ikram gak mau, kenapa Ustaz Habib Rifki? Kalau Habib Rifki buka cabang gak apa-apa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi semua mesti dijelaskan. Kita ini mau gotong royong, masohi, bekerja sama. Sekecil apapun api yang memercik di tengah lalang kering, mesti dipadamkan, mesti dijelaskan. Jangan ada dusta di antara kita. Setuju? Apakah boleh kita bergotong royong, masohi, kerjasama dengan orang beda agama? Mana dalilnya? Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, di sana ada 4 Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Maka Nabi membuat muahadah, perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah, 12 pasal, disusun oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi di dalam kitab Ar-Rahim Al-Maktum. Apa isinya? Orang Yahudi dengan orang Islam berbeda agama, tapi sama-sama menjaga kota Al-Madinah Al-Munawwarah dari serangan Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lainnya dari kota Makkah Al-Mukarramah. Padahal Abu Jahal itu, Abu Lahab itu Quraisy, sama-sama Arab dengan Nabi, pamannya. Tapi ketika dia sampai di Madinah, orang Yahudi yang nasabnya jauh, agamanya tidak sama, tapi kalau mempertahankan Madinah, bekerja sama dalam masalah sosial, dalam masalah agama. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam masalah menjaga Maluku Tengah, menjaga Maluku, menjaga NKRI, menjaga kesatuan bangsa, adakah perbedaan antara agama? Siap jaga NKRI? Siap jaga habaib? Siap jaga ulama? Takbir! Sallu ala Nabi! Kenapa Ustaz teriak-teriak? Ini malam, guys. Setan mulai bawa kipas. Dina bobo, dina sayang. Untung Ustaz ceramahnya kuat. Kalau enggak, kadang-kadang Ustaz lihat udah 3 di atas. Cabang-cabang di atas. Saya kalau ceramah tuh mata saya tajam kemana-mana, ke kanan, ke depan, ke kiri. Ustaz nyari anak gadis. Kalau mata saya tajam, itu saya mau melihat berapa jamaah yang udah nguap. Karena kalau saya lihat ada 3 orang nguap, langsung ceramah saya tutup. Walaupun belum sampai 60 menit. Dari mulai kami makan tadi di penginapan, saya dengar baca hadrah, saya dengar baca maulid. Saya tanya Habib Rifki, Habib, itu baca maulidnya di tempat kita acara nanti? Ya, 2 jam yang lalu sudah baca maulid di sini. Sampai jam ini jamaah masih tetap bersemangat. Allahu Akbar. Bayangkan kalau hujan turun. Kan mudah kok, tinggal masuk ke dalam. Iya, tapi nggak muat. Ini malam bisa tidak turun hujan. Mungkin pawangnya berapa? Oh, kami tidak pakai pawang, Ustaz. Kami semuanya bekerja sama dan sama-sama bekerja sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya niat baik orang baik dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Kalau boleh Ustaz nilai apa yang kurang dari acara ini? Lampunya lengkap, sound systemnya mantap, kue kotak nampaknya bagian depan dapat. Layar Pak Ustaz, ada layar di depan, ada layar ada di belakang, lengkap. Cuman saya bingung satu aja. Ini tendanya cuma di kanan sama di kiri. Biasa tenda itu di depan, ini enggak, pakai kanan kiri, macam masih dilarang. Panjang umur, sehat badan, bulan Februari kita umroh insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal
ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Panggilan Allah Subhanahu wa taala, hati tak sabar untuk menyambutnya, meleleh air mata berkata labbaik Allahumma labbaik. Kita tahu Ka'bah itu mulia, kita tahu Makkah Madinah itu mulia. Dari mana kalau bukan dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Apakah Quran itu mulia? Mulia. Apakah Idul Fitri itu mulia? Mulia. Apakah Idul Adha itu mulia? Semua ulama mengajarkan malam siang, malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Siang yang paling mulia adalah siang di padang Arafah, bukan di padang panjang. Malam yang paling mulia malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, 83 tahun. Siang yang paling mulia, malaikat paling banyak turun tanggal 9 Zulhijjah, wukuf di padang Arafah, labbaik Allahumma labbaik. Tapi orang lupa siapa yang ngasih tahu malam Lailatul Qadar dan siapa yang ngasih tahu siang di padang Arafah. Kalau bukan dia, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang cerdas, makanya kalau dikasih pas pembagian otak itu hadir. Kalau orang cerdas, kalau sudah dapat otak dipakai, jangan digoreng. Namanya otak-otak. Maka dia mikir, aku tahu Quran mulia, aku tahu Lailatul Qadar mulia, aku tahu hari Arafah mulia. Itu karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita berbahagia. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa buat maulid? Untuk apa buat maulid? Mengapa ada maulid? Kata Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani, Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis dari Al-Azhar di kota Makkah, keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatina Fatimah, anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang bertanya mengapa buat maulid, berarti dia sama dengan bertanya mengapa kamu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, apa kata Allah? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan nikmat Allah, ingatkan mereka dengan nikmat jantung, ingatkan mereka dengan nikmat paru-paru, ingatkan mereka dengan nikmat nafas, ingatkan mereka dengan nikmat istri, ingatkan mereka dengan nikmat suami. Mudah-mudahan suaminya tidak dilarikan pelakor. Ingatkan mereka dengan nikmat pasangan hidup. Barokah maulid, mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dapat jodoh. Banyak sekali yang bilang amin itu yang belum nikah aja. Dia nggak tahu istrinya streaming. Bapak-bapak yang bilang amin tadi, ibu jangan cemburu. Mereka itu berdoa untuk anak, iya kan Pak? Dialah takutnya mereka, Bu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir bi ma'anil ahmadi wa bariqun nuri abdu bi ma'anil ahmadi wa bariqun nuri abdu bi ma'anil ahmadi bi layalil maulidi. Begitulah Allah membalas orang yang memuliakan malam maulid. Jadi kalau malam maulid ini ada orang yang senang, saya Pak Ustadz kapan aja maulid datang, tapi gak sholat, insya Allah azabnya diringankan setiap hari Senin.
Ya, jadi ini bisa dipajang di rumah sebagai bukti, sebagai tanda tabarruk, ya, dan mungkin untuk mengobati kerenduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada kaca, bisa langsung menciumnya karena ini ada kalimat Allah, ada kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kami doakan khusus bagi yang mengambil ini dari tangan Ustaz Abdul Somad, insya Allah akan dimudahkan untuk haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, terima kasih banyak, jazakumullah khair. Setelah kemudian diambil dokumentasinya, setelah itu dicatatkan nama dan nomor teleponnya oleh panitia yang sudah bersiap di sebelah kiri panggung, ya. Barakallahu fikum, insyaallah sekali lagi betul-betul kun fayakun Allah ada nyata di Masohi, ada nyata di tempat ini, dan insyaallah ini merupakan majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah yang hadir di sini menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang nantinya dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, insyaallah, ya. Sekali lagi kami ucapkan barakallahu fikum. Silakan boleh maju ke depan terlebih dahulu Ibu, ya, supaya bisa bergeser. Ada yang mungkin disampaikan Ibu, silakan. Ibu kesini boleh dicatatkan lebih dahulu. Ibu boleh bergerak ke sana supaya bisa bergantian, ya. Silakan. Silakan boleh bergantian Ibu, boleh maju ke depan. Dari aliran sesat, jauhkan kami dari segala yang merusak akal pikiran kami, ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengamalkan dengan amal yang baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Barakallahu laka fima ataita wa barakallahu laka fima abqaita. Ya Allah, berikanlah berkah kepada saudara kami yang sudah mewakafkan hartanya membangun pesantren Ar-Rahmah. Mudah-mudahan mengalir sampai hari kiamat menjadi amal jariah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.